Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Marcella dengan NIM 8600847888. Di sini saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas tuton saya. Dan saya di sini memilih materi proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Materinya akan saya jelaskan dengan video berikut. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia lahir melalui proses yang panjang dan penuh makna. Perumusan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa ini berawal sejak masa penjajahan mencapai puncaknya pada tahun 1945. Istilah Pancasila sendiri sudah dikenal sejak abad ke-14 pada tahun masa Kerajaan Majapahit. Berasal dari bahasa sastra yang berarti 5 asas atau dasar. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPK yang diinisiasi 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya. Dr. Rajiman Widioningrat menjadi ketua, lalu ketua muda dipegang oleh Ichibangase Yoshio, seorang anggota luar biasa, dan Seroso merangkap ketua. Anggotanya sendiri terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Dari total 67 orang diantaranya ialah perwakilan dari militer Jepang. Status 7 anggota tersebut merupakan anggota istimewa sehingga tidak memiliki hak suara. Badan tersebut bersidang hanya 2 kali masa sidang. Sidang pertama yaitu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Setelah tugas BPUPK selesai, maka kemudian dibentuk PPKI. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai proses lahirnya Pancasila, kita akan membahasnya ke dalam beberapa tahap. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan dari Jepang. Sidang pertama ini berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara. Dalam sidang ini beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara, diantaranya Muhammad Yamin dan Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Secara rinci, tujuan tersebut meliputi mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, seperti pembentukan negara, dasar negara, undang-undang negara, dan Pancasila. Merumuskan dasar negara Indonesia yang kemudian menghasilkan Pancasila sebagai ideologi dan pondasi negara. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo menyampaikan konsep negara integralistik dengan 5 poin dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno juga mengemukakan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Karena belum mencapai kesepakatan, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Agenda utama meliputi pembahasan wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pertahanan serta pendidikan dan pengajaran. Dalam sidang ini dibentuk panitia perancangan undang-undang yang diketahui oleh Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancangan undang-undang melaporkan hasil kerjanya yang meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. BPUPKI menerima naskah undang-undang tersebut pada tanggal 16 Juli 1945. Kesimpulannya, BPUPKI ini memainkan peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang 1945. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, selesainya tugas BPUPK, badan tersebut kemudian dibubarkan.
Tadi saya sudah membahas tentang lahirnya Pancasila dan sidang BPU PKI. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan Piagam Jakarta. Tadi saya sudah membahas materi lahirnya Pancasila dan BPU PKI. Lanjut saya akan membahas tentang Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan membahas latar belakang pembentukannya. Setelah sidang pertama BPU PKI 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara. Berbagai usulan telah diajukan tapi tidak ada yang mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, Panitia 9 dibentuk dengan tujuan untuk menjabatani perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam BPU PKI. Anggota-anggota 9 dipilih dari berbagai latar belakang ideologi dan agama untuk memastikan representasi yang adil. Anggotanya meliputi Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo, tokoh nasionalis yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan, Alexander Adrias Maramis, tokoh Kristen yang mewakili kelompok minoritas dan berkontribusi dalam perumusan dasar negara, Abi Kusono, tokoh dari Sarekat Islam yang mewakili aspirasi kelompok Islam, Haji Agus Salim, tokoh Islam yang dikenal sebagai diplomat ulung dan orator yang handal, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang mewakili kalangan pesantren dan umat Islam tradisional, Abdul Qahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah yang mewakili kalangan modernis Islam, dan yang terakhir Muhammad Yamin, tokoh nasionalis dan ahli hukum yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara. Panitia 9 ini mengadakan serangkaian pertemuan untuk merumuskan dasar negara. Proses ini melibatkan diskusi intensif dan negosiasi untuk mencapai kompromi. Setelah melalui perdebatan panjang, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta. Piagam ini disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta juga sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul keberatan terhadap rumusan sila pertama Piagam Jakarta dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap diskriminatif dan tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kelang sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang untuk membahas Undang-Undang Dasar Negara. Dalam sidang ini, Muhammad Hatta menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur dan mengusulkan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Setelah melalui diskusi singkat, PPKI menyetujui perubahan tersebut. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tadi dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya tadi saya sudah menyebutkan PPKI dan saya belum membahas apa itu PPKI. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Tarauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Nah, badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPU PKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya sendiri terdiri dari 19 orang yang berasal dari 11 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Kalimantan, 1 orang etnis Nusa Tenggara, dan 1 orang etnis Tionghoa. Anggota tersebut kemudian ditambah 6 orang lagi, yaitu 1 orang penasihat dan 5 orang anggota. Setelah pembentukan, PPKI juga tidak dapat berlangsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi saat itu. Golongan muda Indonesia mendesak untuk segera merdekakan Indonesia. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok.
sebuah upaya pengamanan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Soekarno dan Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggagasan Timur, Jakarta. Panitia persiapan kemerdekaan bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus di Gedung Komufu, Jalan Pejabon No. 2. Setidaknya ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang 1945, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional Kusuma 2009. Dengan memahami materi tadi, pelajaran yang dapat saya ambil, diharapkan generasi muda termasuk saya dapat menghargai jasa para pahlawan, memperkuat rasa nasionalisme, menjaga persatuan bangsa, menjaga nama Indonesia, dan terus berjuang membangun Indonesia lebih maju dengan menghadapi tantangan zaman yang sekarang. Bagi anak muda saat ini ada beberapa nilai relevan yang dapat diambil dari sejarah lahirnya Pancasila, yaitu kebersamaan dan persatuan, musyawarah untuk mufakat, toleransi dan menghargai pendapat orang, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan, kerja keras, nasionalisme dan cinta tanah air, keadilan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.